Shalom saudaraku, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan dalam 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Haleluya. Nah saudara, pada ayat yang keempat dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Saudara, setiap manusia diciptakan atau dilahirkan dari darah dan daging. Itu sebabnya manusia mempunyai garis keturunan manusia. Tetapi waktu kita dipilih, dipanggil, diselamatkan, saat kita lahir baru dan menjadikan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, kita sedang masuk dalam proses untuk menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan baru berarti dalam hidup kita ini bukan lagi hanya mengandalkan kekuatan darah dan daging kita, tetapi kita telah diciptakan dari firman dan kuasa Roh Kudus. Sekarang kita telah memiliki garis keturunan ilahi, sehingga kita dapat disebut anak-anak Allah. Kita diciptakan dari benih ilahi, artinya kita memiliki hak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sehingga kalau kita sudah menjadi ciptaan yang baru, kita pun akan dapat menang atas segala tawaran dunia dan segala permasalahannya. Memang kita masih hidup di dalam dunia, tetapi kita tidak boleh dikalahkan oleh dunia. Nah saudara, bagaimana kita dapat mengalahkan dunia? Yang pertama, berani melawan arus. Dalam 1 Yohanes 5 ayat yang kedua dikatakan, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Orang percaya yang dapat melihat mujizat adalah orang percaya yang berani melawan arus. Alkitab berbicara tentang Nuh. Nuh hidup dalam zaman yang sangat bobrok. Tetapi sekalipun demikian di hadapan Allah, Nuh dan seisi keluarganya berkenan kepada Allah. Dalam dunia saat ini terdapat dua arus besar yang sedang bergerak dengan cepat. Arus yang pertama adalah arus dunia, dan yang kedua adalah arus ilahi. Kadangkala keduanya akan bergerak berlawanan arah. Jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita akan terseret oleh arus dunia ini. Tetapi jika kita berjalan pada arus ilahi, kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kita berpegang teguh pada perintah-perintah Tuhan dalam firman-Nya, maka kita akan melihat kemenangan yang besar. Nah saudara, kita harus berani melawan arus dunia ini. Karena arus dunia ini akan menyeret banyak orang pada kehancuran, pada kebinasaan, pada kekalahan hidup. Tuhan menghendaki kita menjadi pemenang. Oleh karena itu, Tuhan memanggil, memilih, menyelamatkan kita. Memberikan kita kuasa menjadi anak-anak Allah, supaya kita yang masih diberikan kesempatan hidup dalam dunia ini, kita berani melawan arus dunia. Kita berani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berani hidup melawan segala tantangan zaman, godaan dunia. Kita berani hidup benar di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Kita hidup tidak boleh ikut-ikutan saudara. Tetapi kita harus berani ngambil keputusan untuk memilih hidup yang bertentangan dengan sistem dunia yang jahat dan penuh dengan kompromi ini. Kemudian yang kedua, bagaimana kita dapat mengalahkan dunia? Yang kedua, tidak cepat menyerah dalam saat-saat yang tidak menyenangkan.
Lalu kita melihat Ibrani pasal yang ke-11 ayat 35 sampai dengan 40 berkata demikian. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa, tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka menggembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberi suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Saudara, kadangkala orang percaya itu seringkali diperhadapkan dengan masalah-masalah kehidupan yang tidak menyenangkan. Tetapi di balik semuanya itu, Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi mereka yang tetap bertekun dan tidak menyerah dengan keadaan. Ingat, menjadi orang percaya jangan pernah menyerah atau cepat mengambil jalan pintas. Sesulit apapun tekanan yang kita alami, jangan pernah menyerah. Karena di balik semuanya itu Allah pasti menyediakan berkat dalam kehidupan kita. Kenapa kita tidak boleh menyerah dalam saat-saat yang tidak menyenangkan? Karena kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan memberikan kekuatan. Dan Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita tidak akan bisa mengalahkan dunia ketika kita cepat menyerah. Kita akan bisa mengalahkan dunia ketika kita terus hidup bangkit. Ketika kita terus mengandalkan Tuhan, mencari kekuatan dan pertolongan Tuhan. Sesulit apapun keadaan kita, seberat apapun permasalahan kita, ketika kita terus mengandalkan Tuhan, maka saya percaya pengharapan akan selalu ada, iman akan terus ada, sehingga kita tidak akan cepat menyerah. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita bisa mengalahkan dunia? Yang ketiga, ketika kita mengerti hak kita di dalam Kristus. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 13 sampai 15 berkata, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Dari kebenaran firman Tuhan ini, ada dua kata penting yang harus kita mengerti, yaitu kata tahu dan segala sesuatu. Yang mengandung arti, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita harus tahu apa yang Tuhan sediakan buat kita. Dan sesungguhnya yang Tuhan sediakan buat kita adalah segala sesuatu yang kita perlukan, yang kita butuhkan di dalam perjalanan kehidupan kita. Ketika kita mengerti hak kita di dalam Kristus, maka kita tidak akan mudah menyerah. Kita tidak akan mudah dikalahkan oleh dunia ini. Karena di dalam Kristus tersedia segala sesuatu yang kita perlukan untuk peperangan kita, untuk perjuangan kita, untuk perlawanan kita selama kita ada di dalam dunia ini. Oleh karena itu, ketika kita tahu dan mengerti hak kita dalam Kristus, maka kita harus tetap setia tinggal di dalam Kristus. Iman kita harus berakar di dalam Kristus, supaya segala yang baik akan datang dari Kristus dan diberikan kepada kita menjadi sumber kekuatan, menjadi sumber pertolongan, penghiburan di dalam menjalani kehidupan kita ini. Di dalam dunia ini, Allah memberikan segala sesuatu sebagai hak, dan itulah yang menjadi jaminan kita, saudara.
Jadi jaminan hidup kita ada di dalam Kristus. Segala kekuatan, pertolongan, dan segala yang kita perlukan, segala yang kita butuhkan ada di dalam Kristus. Inilah yang menjadi dasar iman kekuatan kita sehingga kita mampu mengalahkan dunia dan tidak dikalahkan oleh dunia. Dunia tidak bisa menjamin memberikan segala sesuatu. Karena ketika dunia memberikan, tujuannya untuk mengikat kita, menggoda kita, menjauhkan kita dari Kristus. Tetapi ketika Tuhan yang memberikan kita, maka kita bisa lakukan, kita bisa pakai semua yang Tuhan berikan untuk keperluan, kebutuhan hidup kita, mengalahkan dunia, sehingga di tengah dunia ini hidup kita bisa menjadi berkat, membawa dampak, dan bisa mempermuliakan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kemudian yang keempat, bagaimana kita bisa mengalahkan dunia? Yang keempat, tidak menjadikan dunia sebagai ukuran sukses. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Saudara, kita dapat mengalahkan dunia jika kita tidak menjadikan hal-hal yang bersifat materi, misalnya uang, pangkat, kedudukan, sebagai ukuran sukses. Mengapa ada orang percaya yang masih menghalalkan segala cara? Itu terjadi karena dia menganggap kekayaan materi dan uang sebagai parameter ukuran kesuksesan. Alkitab menjelaskan bahwa orang yang menentukan standar sukses bukanlah materi. Karena di hadapan Tuhan tidak ada orang kaya dan orang miskin, orang terkenal atau orang yang tidak terkenal. Akan tetapi yang ada di hadapan Tuhan adalah hamba yang setia dan hamba yang tidak setia. Jangan pernah menjadikan dunia ini sebagai ukuran sukses. Karena sukses tidak sukses di dalam dunia ini, itu tidak akan mempengaruhi cinta kasih Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita beriman kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan, maka kita percaya bahwa apapun yang kita perlukan, kita butuhkan, asal kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya, bekerja sesuai dengan kehendak-Nya, hidup kita pasti akan terpelihara, diberkati oleh Tuhan. Ketika kita menjadikan dunia sebagai ukuran sukses kita, maka kita akan berusaha mengejar dunia, mencari dunia dengan segala isinya, memanfaatkan kuasa Tuhan untuk kita memperoleh dunia, mengejar dunia hanya untuk keinginan kita sendiri. Bukankah ada banyak orang yang seringkali memanfaatkan kuasa Tuhan, memakai nama Tuhan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, hanya untuk kesenangan dirinya sendiri, hanya untuk mencari popularitasnya sendiri. Dia memakai nama Tuhan, mencari Tuhan. Sebenarnya yang dia cari adalah dunia dengan segala isinya, tetapi memakai nama Tuhan. Nah saudara, kita tidak boleh mengejar dunia ini, karena dunia ini akan hilang, binasa, dan lenyap. Mari kita dalam dunia ini kita cari Tuhan, kerajaan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi hamba yang baik, jadi hamba yang setia, supaya kita dipandang dan terpandang di hadapan Tuhan. Yang kelima, bagaimana kita bisa mengalahkan dunia? Yang kelima, jangan melawan dan memberontak kepada Allah. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20 berkata, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Saudaraku, seburuk apapun kehidupan kita di masa-masa yang lalu, Tuhan tetap bisa memakai kehidupan kita. Bahkan separah apapun hidup kita, keadaan kita yang lalu, Tuhan tetap dapat menjadikan kita alatnya. Tetapi satu hal yang harus kita jaga di hadapan Tuhan, jangan pernah kita melawan dan memberontak terhadap Tuhan.
kita melihat Petrus pada waktu dia menjala ikan sepanjang malam, dia tidak dapat menangkap apa-apa. Dia tidak mendapatkan hasil apa-apa. Tetapi waktu Yesus yang memberi perintah kepadanya, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu sebelah kanan. Petrus tidak melawan, dia tidak memberontak, tidak banyak beralasan, tidak banyak berdalih. Dia taat kepada perintah Tuhan. Apa yang terjadi? Karena ketaatannya, akhirnya dia memperoleh hasil tangkapan yang sangat banyak. Maka dari saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali kita dikalahkan oleh dunia karena kita yang sering melawan dan memberontak kepada Allah. Artinya hidup kita sering tidak taat kepada firman Tuhan, melanggar firman Tuhan dan segala ketetapan Tuhan. Ketika Tuhan memanggil kita, menjadikan kita anak-anak Allah, mari kita hidup di dalam ketaatan kepada Bapa kita di sorga. Jangan pernah melawan perintah Tuhan dan memberontak kepada Bapa kita di sorga. Karena semua perintah Tuhan itu adalah untuk kebaikan kita. Semua hukum-hukum Tuhan itu adalah pagar untuk menjaga kita. Orang yang melawan, memberontak kepada Allah, ibaratnya dia sudah keluar dari pagar itu, loncat dari pagar itu, ya, keluar dari garis ketetapan Tuhan, sehingga seringkali hidupnya tidak benar. Dia dikalahkan oleh dunia, dihancurkan oleh dunia. Tuhan ingin menjaga kita, Tuhan ingin melindungi kita. Dengan apa? Dengan kebenarannya, dengan firman-Nya, dengan hukum-hukumnya. Kita akan bisa mengalahkan dunia ketika kita belajar taat dan tetap berada dalam kehendak Tuhan. Maka dari itu saudara kasih dalam Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan menetapkan kita untuk menjadi pemenang. Saya tegaskan kembali, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Kita sudah dilahirkan oleh Allah. Dan sekarang hidup kita adalah milik Allah. Percayalah bahwa Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk kita mengalahkan dunia selama kita hidup di dalam dunia ini. Oleh karena itu, tetap andalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan tetaplah hidup sesuai dengan hukum-hukum Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus menolong kita semuanya. Amin.